Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bisnis model kanvas atau yang disingkat BMC. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Ahmad Rizky, kedua Syahrul Mubarak, ketiga Thariqatun Nasyah, dan terakhir Irad Halim. Dalam bisnis model kanvas, kami mengimplementasikannya kepada bisnis kedai kopi masa kini. Kenapa kami mengambil kedai kopi masa kini? Karena kedai kopi merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat saat ini. Banyak dari masyarakat Indonesia yang lebih memilih menikmati kedai kopi di kedai kopi langsung. Menikmati kopi di kedai kopi langsung telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia masa kini. Kedai kopi merupakan suatu tempat yang menyediakan minuman seperti kopi, teh, dan minuman lainnya. Bahkan juga ada yang menyediakan teman ngopinya seperti menjual makanan-makanan ringan. Pada masyarakat Indonesia lebih memilih untuk menikmati kopi di kedai kopi dan menjadikannya sebagai tempat pertemuan atau meeting, karena tempat yang nyaman dengan suasana yang nyaman membuat konsumen betah untuk berlangganan secara terus-menerus. Konsumen juga pada umumnya lebih memilih kedai kopi yang berfasilitas lengkap dan memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Salah satunya seperti wifi, tempat yang nyaman, lalu tidak banyak pengamennya juga. Pada kedai kopi kita ini ada yang namanya, pada di belakangnya tadi, kekinian. Kenapa sih dinamain kedai kopi ada kekiniannya? Karena sebuah perkembangan zaman, keinginan masyarakat akan menikmati kopi makin beragam. Contohnya, ketika kita sedang sibuk dengan pekerjaan kantor, namun juga kita ingin ngopi. Nah, di situ kedai kopi kita bisa memenuhi keinginan akan konsumen. Bagaimana caranya? Di sini kami memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bekerja sama dengan aplikasi penyedia jasa pengantar makanan atau minuman. Oleh karena itu, jangan panik ataupun jangan bingung ketika kalian ingin ngopi, karena di kedai kopi kita menyediakan atau bisa dipesan melalui online di aplikasi pengantar makanan. Namun bisnis kedai kopi kekinian kita tak akan berjalan lancar jika tidak didasari atau tidak dibekali dengan strategi. Oleh karena itu, berikut penjelasannya mengenai bisnis model kanvas pada kedai kopi kekinian. Yang pertama yakni customer segment. Di sini kami menargetkan generasi milenial dengan rentan usia 14 sampai 40 tahun atau antara pelajar, mahasiswa, dan pegawai. Kenapa seperti itu? Karena menurut kami usia mulai dari 15 sampai dengan 40 tahun mereka sudah mengenal atau sudah juga mendapatkan beban seperti mahasiswa sibuk dengan tugasnya, pegawai sibuk dengan tugas-tugas di kantornya, dan juga pelajar ingin mengenal hal-hal baru, ingin bersendagura dengan temannya. Oleh karena itu, kita menargetkan usia mereka. Kemudian pada value propositionnya, kedai kopi kita menyediakan kopi aneka varian dan makanan yang kekinian juga, dengan cita rasa otentik dan bahan baku berkualitas.
karena dengan rasa yang otentik dan bahan baku yang berkualitas, kami yakin produk yang kami tawarkan bisa menarik pelanggan, bisa dikatakan pelanggan itu ingin berulang-ulang kali gitu ke kedai kopi kita. Kemudian ada juga kedai kopi kita merupakan tempat nongkrong anak milenial yang nyaman guna untuk menyelesaikan tugasnya atau sekedar menghabiskan waktu luang bersama teman-temannya. Kemudian untuk bahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, terima kasih banyak. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang 3 poin, yaitu pertama channel, revenue streams, dan customer relationship dari bisnis Canva yang telah kami buat. Yang pertama channel. Jadi channel ini adalah salah satu elemen yang penting gitu bagi keberhasilan sebuah bisnis gitu, terutama bisnis yang kita geluti. Jadi eh, channel yang ada yaitu sosial media gitu, terus seperti bazar instansi, terus dan karnaval kuliner, terus juga aplikasi pengantaran makanan daring gitu seperti GoFood dan GrabFood gitu. Yang mana channel ini mungkin sangat menguntungkan gitu, sosial media gitu, kita bisa memposting dari bisnis kami gitu, bazar instansi, kita bisa buka bazar di dalamnya, terus karnaval kuliner juga gitu. Terus aplikasi gitu kita cantumin produk kita di dalam GoFood atau GrabFood itu, yang pastinya sangat menguntungkan gitu untuk bisnis kita. Dan yang kedua itu ada revenue streams gitu. Jadi revenue streams ini merupakan bagian yang paling vital juga itu, dimana eh, kita itu memperoleh pendapatan dari pelanggan gitu. Jadi elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jadi revenue streams kita itu kita dari modal pribadi, modal masing-masing, dari kami gitu perorangan maksudnya, terus investasi dari beberapa teman, mungkin teman-teman yang mau ikut serta gitu, dan mungkin nanti ada feedback juga dari kita, terus penjualan dari per cup kopi dan makanan, terus sistem bagi hasil melalui kerjasama dengan pedagang yang menitipkan makanan ke kita gitu. Dan lalu yang ketiga ada customers relationship. Nah, maksudnya apa gitu kan? Ini juga merupakan elemen di mana bisnis kita menjalin ikatan dengan pelanggan gitu. Perlu pengawasan yang ketat juga dan intensif gitu, agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain gitu. Jadi apa sih yang membuat bisnis kami menarik itu? Yang pertama, kita memberikan diskon 50% untuk pembelian pertama gitu kan. Terus ada promo juga, promo gratis 1 cup kopi dan makanan varian tertentu dengan membeli minimal 2 eh, kopi, 2 cup. Terus harga promo untuk event tertentu seperti karnaval, kuliner, dan bazar gitu. Jadi kami menempatkan harga promo di situ mungkin agar banyak pembeli juga. Terus promo khusus pembelian melalui aplikasi yang tadi sudah dibilang kayak GoFood, Gojek, aplikasi daring seperti itu, kita naruh promo juga di dalamnya. Jadi mungkin untuk sekarang kita akan ke poin yang selanjutnya,
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geral. Di sini saya ingin membahas tentang key activities. Jadi key activities itu adalah aktivitas-aktivitas yang menjadi penentu keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Aktivitas-aktivitas ini merupakan kunci dalam memberikan value proposition kepada pelanggan, memasuki pasar, menjaga hubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan pendapatan. Di bisnis model kanvas ini memiliki beberapa poin di dalam key activities. Yang pertama itu membeli biji kopi berkualitas terbaik dari petani. Di sini kami membeli biji kopi berkualitas karena kami ingin memberikan citra dan rasa yang berkualitas kepada konsumen. Lalu ada memberikan pelayanan yang terbaik, cepat dan ramah. Saya rasa semua perusahaan pun memberikan ini agar pelanggan merasa senang dan nyaman. Lalu mempertahankan kualitas rasa. Di kedai kami sangat amat mempertahankan kualitas rasa, makanya kami membeli biji kopi dan bahan-bahan yang lain dengan mengedepankan kualitas dan rasa. Lalu ada memberikan akses wifi dan live musik. Di zaman modern seperti ini, wifi sangatlah berguna untuk keberlangsungan di dunia maya. Dan ditambahnya live musik di kedai kami membuat pelanggan semakin nyaman. Lalu saya akan membahas tentang key research. Jadi key research adalah berbagai sumber daya penting perusahaan dan menjadi penentu bagi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Di bisnis model kanvas ini, kami memiliki beberapa poin di dalam key research. Yang pertama itu adalah lokal penjualan yang strategis dekat dengan instansi atau lembaga pendidikan. Ini adalah salah satu strategi penjualan karena letak toko yang berdekatan dengan instansi atau lembaga pendidikan di sana akan banyak yang meminati oleh yang ada di kalangan tersebut. Biasanya digunakan untuk sekedar nongkrong, lalu diskusi ataupun rapat, dan bahkan untuk berpacaran bagi yang memiliki pasangan. Lalu yang berikutnya, mesin espresso otomatis. Kami memiliki mesin espresso otomatis. Ini adalah salah satu aset fisik di kedai kami. Mesin ini untuk mempermudah membuat kopi espresso karena dengan mesin ini kita tidak perlu ribet dan lama membuat espresso untuk pelanggan. Lalu ada supplier bahan dan alat perlengkapan. Di sini juga kami sudah bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang mensuplai bahan dan alat pelengkap. Jadi kami tinggal atau hanya menelpon perusahaan tersebut untuk memesan bahan-bahan yang sudah berkurang di perusahaan kami, dan lalu perusahaan tersebut akan mengirimkan barang-barang pesanan kami. Nah, yang selanjutnya adalah key partner. Itu merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah bisnis, yaitu di mana key partner ini adalah partner dalam menjalankan bisnis agar berjalan dengan lancar dan mencapai target-target yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, di key partner ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah petani kopi, di mana kita membeli biji kopi berkualitas dari petani kopi ini. Terus yang kedua adalah supplier bahan-bahan yang digunakan dalam menjalankan bisnis ini. Terus penyelenggara event festival kuliner. Yang keempat adalah influencer dan pengantar makanan daring atau online, yaitu GrabFood, GoFood, dan lain-lain.
Nah, terus yang selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya, yaitu merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan sebuah model bisnis. Nah, yang pertama itulah menyediakan alat, di mana kita menyediakan biaya untuk membeli alat-alat yang akan digunakan. Terus menyediakan lokasi kafe, itu menyediakan biaya untuk mencari lokasi yang strategis dan dapat diakses dan dicapai oleh semua orang. Nah, yang selanjutnya adalah penyediaan bahan baku. Yang terakhir adalah biaya promosi seperti pembukaan, festival kuliner, pekan promosi, dan promo kerjasama bersama partner.